Lain nak masuk surga ibu-ibu? Lain. Semua. Asapun omoh dulu masuk surga. Sapun omoh masuk surga Solomon. Lain. Siapa-siapa nak masuk surga Solomon? Tentu sebelum Solomon pagi itu, tentu meninggal dulu kan? Karena masuk surga itu pasti didahulukan dengan meninggal dunia. Jadi pak cerita-cerita itu kan, cerita di sekolah-sekolah ibu-ibu pernah kami sampaikan. Jadi pas musim COVID dulu, ibu-ibu berjeno bercerita dengan anak-anak. Anak-anak ibu, siapa nak masuk surga? Menunjuk saja nak masuk surga kan? Siapa nak masuk neraka? Dulai. Tapi diperhatikan oleh ibu guru, lain surah. Nak masuk surga Indo, masuk neraka pun Indo. Jadi ditanya ibu gelap, apa nak kemana mana? Ibu tanya nak masuk surga Indo, nak masuk neraka Indo. Aku kece umak aku tadi nak masuk polisi punya ni. Masuk surga. Jadi dengan waktu yang sobok itu kita pergunakan lelok. Kok ngantuk-ngantuk sobok lawan sebelah kan? Beko salah-salah apa kan? Lain yang disampaikan lain mulu ya. Diterima sampai di rumah. Disuruh ustadz bersyukur sampai di rumah tuh enggaknya bersyukur kan? Ada kelah potak sama saya. Salawat dan salam tak lupa dan tak boleh bosan kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga tetap tersampaikan buat junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita didahulukan mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Pahala yang luar biasa, selawat itu luar biasa pahala. Sehingga salah satu untuk mendapatkan syafaat baginda Rasulullah itu berselawat. Kata Nabi, siapa-siapa yang berselawat kepadaku satu kali, malaikat doakan, bahkan Allah memberikan kebaikan kepadanya 10 kali kebaikan, bahkan lebih daripada itu. Nah, jadi kalau berselawat jangan maleh-maleh gitu kan. Yang sama-sama kita hormati Bapak, Ibu, Ustadz, Ustazah, pengurus ICR Rau, mudah-mudahan mereka selalu diberikan kekuatan, keimanan untuk memajukan pondok kita ini, karena sebagaimana disampaikan oleh Ibu tadi, jadi sebenarnya awak kadang-kadang wajar ibu itu kayak anak penangis. Kenapa? Minat orang tua, karena itu berawal dari orang tua sebenarnya. Itulah kurang untuk mendidik anaknya itu untuk paham akan ilmu agama itu. Kita kaitkan dengan kejadian-kejadian mungkinin, itu mungkin banyak musibah yang menimpa kita. Kenapa? Yang peduli untuk akhirat itu, yang peduli untuk bekal yang abadi beko itu nanti itu berapa orang lain. Itu salah satu dari pemicu dari musibah yang terjadi itu. Atau maaf,
Bahkan sebagian ulama mengatakan mereka membedakan antara musibah dengan azab yang disampaikan oleh Allah kepada manusia itu. Kalau musibah itu bisa cobaan. Itu yang ditimpanya bisa orang beriman, bisa orang tidak beriman. Tapi kalau azab, wah lihat tanda-tanda yang disampaikan oleh Allah itu takut, wah. Karena salah satu penyebab dari azab Allah itu lah sobu ame. Orang yang berzikir kepada Allah itu lah sobu sungguh. Orang yang membuka kitab suci Al-Quran itu mengagungkan nama Allah itu lah sobu. Lah sobu sungguh kecek Nabi. Orang yang Allah mengingatkan akan kebaikan itu. Lai raya lo, lai banyak baru raya lo. Tapi untuk mengingatkan orang untuk tidak berbuat kejahatan itu, sungguh lah takut orang. Karena Bapak Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, awak bersyukur wah kan? Awak Kecamatan Rau masih sayang masih Allah tangguhkan azab kepada kita. Karena masih lagi baru sebagian masyarakat Kecamatan Rau itu yang ingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah banyak orang yang berat maksiat daripada orang yang ingat kepada Allah, itulah azab Allah itu akan datang. Coba kita lihat sejarah nabi-nabi dulu, mulai Nabi Nuh. Lain orang yang ingat berzikir kepada Allah, lain sobo. Lebih banyak orang yang berbuat maksiat. Abid ada. Kaum Ad. Jadi pelajaran-pelajaran itu, wak baca buku balik banyak kisah-kisah yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran itu. Dalam Hud 107 Allah katakan, tidaklah akan kami timpakan azab kepada suatu kaum itu ketika kaum itu masih lagi yang ingin berbuat baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya disimpan musibah itu lah sobu, lah banyak orang yang biak buruk daripada membuat nonelok. Terharu kita yang disampaikan oleh Ibu tadi kan, ketika seorang anak nanti mengalungkan mahkota kepada orang tuanya, penghafal Al-Quran itu, mana niat doa untuk itu? Leka tergugah hati kita ketika disampaikan seperti itu. Indoda baca penghafal Quran itu masuk surganya Allah sebelum dia melihat mana ayahku, mana umatku. Itu hebatnya orang yang menghafal Al-Quran itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai jam berapa, Bu? Jadi sebenar ulun sampai ke tema gitu loh kan, pembukaan baru karena awak terharu apa disampaikan oleh Ibu tadi. Terharu. So boleh kami dulu aja main-main bulan puasa kemarin duduk-duduk sona oleh anak-anak banyak. Dan kami tiba tadi memang agak mana anak-anak awak udah berapa lagi kan? Ada ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lain satu yang mungkin kita lupakan. Ketika kita di kampung itu lahindolai orang yang paham akan Al-Quran itu, indolai orang yang paham akan ilmu fikih itu, bodoso itu sekampung. Bodoso. Awak selama ini kan enturut dibahas ketika orang dolai menyembayang orang mati, bodoso itu.
Indolai orang yang paham tentang membagi harta pusaka di kampung, indolai bodoso gitu saja. Indolai orang yang pandai tentang ilmu Al-Quran, bodoso gitu sekampung. Maka sebagian ulama mengatakan mempelajari Al-Quran itu adalah fardu kifayah.